gue Cecilian udah gak kaget sih untuk Rainbow. Gak Bentar. kaget. Berarti junglernya akan ke Bene ya? Junglernya udah pasti Bene. Atau bisa jadi Popol Bene. Kupa Puyeng kagak. Bukan masalah Puyeng. Walaupun di rank udah ada gitu yang cobain. Masalahnya bukan Puyengnya. Apa Pak? Terlalu lama untuk farming. Oke. Dan farmingnya itu bakal setara dengan seorang fans. Ingat, Kari ini harus dijaga dengan baik. Yap. Kari ini seperti dia yang baru jadian sama kita. Oke. Masih putih, masih polos, semuanya masih bersih. Oke. Harus dijaga dengan baik. Karena Yap. ingat, sesuatu yang sudah ternodai tidak akan bersih seperti semula. Dan Wah. tentunya piring yang sudah pecah tidak akan seperti sedia kala. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena udah jadi nasi, udah jadi bubur. Gak mungkin bubur jadi nasi. Benar sekali. Gak ada namanya bubur goreng. Giliran Rian sih harusnya sekarang ya. Oke, Yan. Apa? Gak dilanjut. Kan udah tadi. Tadi kan dua-dua. Piring. Oh, dua-dua. Udah deh Yan, kalau gitu daripada kita berlama-lama langsung saja kita bakal masuk ke game yang pertama di match kedua. Let's go. Langsung saja penuhi kolom komentar dengan dukungan untuk mendukung tim favorit kalian. Kalian bisa pakai hashtag Aura Fire atau BTR Win Iya. untuk memberikan komentar-komentar positif. Karena ingat, hanya swab test yang boleh negatif. Dan Iya. satu lagi, Brans langsung mengganggu pergerakan dari seorang Godiva. Dan Godiva memancing kekuatan dari seorang Lord Lemon. Itu dia. Sebuah gangguan tadi kita lihat aja dari Popolen Kupa udah masuk ke area dari Purple Buffy yang dimiliki oleh Aura. Alright, Dipoking terus tuh. dipokin begitu saja, bahkan Godiva di depan sana. Fans kali ini harusnya bakal diganggu pergerakannya dan teriset begitu saja oleh para Betul, Pak. pemain dari tim Bigetron Alpha. Kerugian untuk seorang fan, tapi di balik sana Wow. Rainbow yang diganggu dulu pergerakannya. Sementara ini ada yang sedikit unik, Pak Pul. Apa itu? Rainbow. Yap, Kali ini menggunakan Ceciliannya kayaknya bakal agak sedikit lebih struggle. yap. Karena bakal bisa dipaksa dengan adanya satu buah jaring warna juga Second Eagle. Meanwhile, Hai bakal dipukul mundur, bakal coba digocek begitu saja. Cutting minionnya tidak ada apa-apa. Tapi Brans merelakan Hai. Ini bagaikan seperti advertising yang lewat. Waduh. Gitu aja. Dilihat terus dilewat gitu aja. Sebuah advantage yang dilewatin begitu aja Pak ya. Santuy lagi permainan sementara KYY ada di rumput di bagian tengah. Walaupun ada keterlambatan untuk fansnya melakukan farmingan. Sampai sekarang dari Bigetron Alpha belum mau memberikan waktu agar Kari bisa melakukan farmingan. Lihat aja di minimap. Ada Uranus yang udah mulai bergerak ke area Purple Buff. Yes, Ripo kali ini memang bisa dibilang adalah salah satu player offlaner yang kuat sekali ya. Dia melakukan cutting ini dengan bagus, tapi ingat Ripo bisa di-cutting begitu saja. Ripo bisa ditumbalin begitu saja dengan gampang oleh seorang fans di late game nanti. Ripo bakal coba untuk menempel, tapi fans akhirnya sadar diri. Dia belum punya kemampuan dan dia memilih untuk mundur terlebih dahulu. Oke, Panstrong mengejar ke arah Popol di bagian belakang. Sakit banget Soul Bloom-nya. Udah ada Speedy Like Will dan juga Phantom Step. Hanya saja belum mampu untuk bisa mendapatkan 1 poin kill ataupun first blood. Ade abang Yes, mau kemana? tadi dipanggil begitu saja, tapi sayang sekali fans kali ini nggak harus dapetin poin. Ada Brans sudah punya final pull. Langsung bakal coba dikasih retribution yang baik dari seorang fans. Terlalu cepat, tapi bahkan Bransnya nggak dapetin satu buah retribution. Masih dipegang ke arah belakang. Bransnya Sekara dan Keira mengganggu dengan dinosaurusnya. Seperti yang kita tahu by data ya, memang Aura Fire selalu kuat di bagian early game-nya. Oke. Entah dari first blood, entah dari turtle, bahkan turtle yang pertama. Diamankan saja dengan fans, retribution yang sangat on point. Dan kali ini aku juga cukup ingin remind ya Kenapa? terhadap Keira. Karena hati-hati sama Detonas Welcome to my channelnya Keira. Iya. Yes. Ini kalau misalkan satu kali lelepan aja ini bisa menghilangkan seseorang, apalagi ada backup damage di belakangnya. Iya, masalahnya sekarang saking respect ya dari Bigetron apa? Ada 3 purify, ada 3 spell tangan hijau berdoa yang udah digunakan langsung, Pak. Yes, spell Yes. tangan hijau berdoa. Benar banget, tapi kali ini lihat ada seorang Bigetron Alpha yang di early game-nya tidak terlalu agresif ya. Yep. Agak sedikit menurunkan tempo. Meanwhile, di arah bottom lane, mate-nya bakal coba one by one situation. Masih kuat dari seorang Hai kali ini. Sama-sama kuat, belum ada hasil yang didapatkan. Cuman tuh sekarang kita lihat ada satu bad impact tadi walaupun kelelawarnya belum sampai landingnya untuk menabrak ke arah Van Strong. Yes, ingat tamparan dari seorang Rainbow nanti di late game itu bagaikan ditampar oleh seorang mantan. Ada coba tergigit oleh seorang Kupa, Polpa, Popolen Kupa, dipanggil mundur kembali. Kiu! Ade abang sini yuk, langsung aja ke majikan. Sementara itu Godiva, aduh mau balik dulu, sakit banget udah digigit-gigitin, pas sayapnya udah mulai putus. Sementara itu Van Rainbow Strong is coming, balik Bad lagi. Impact bakal coba menangkap dengan sayang one claw-nya. Oke. Ternyata cubitan dari seorang Rainbow gak berhasil mendapatkan satu cubitan di Aura Fire.
Ini di awal-awal masih cubitan ya. Akhir-akhir gamparan langsung Pak ya. Gambaran, cubit, itu awal-awal masih silin mah geli-geli bos. Iya. Masih kayak gitu. Nah tuh baru clearing-clearing doang. Nanti abis ini orangnya ke-clear. Hero-nya yang hilang. Hero-nya yang hilang. Tapi Keira yang dapetin gold buff-nya. Wow, satu kali slash ternyata dari seorang Brans gak berhasil mendapatkan gold buff dari bottom lane. Profesor ini berbeda tempo sekali ya permainan dari tim Bigetron Alpha. Tapi ternyata Keira yang tergigit. Langsung ada Detonas, welcome to my channel. Kalau Profesor dan tidak berhasil mendapatkan apapun di sana. Iya, balik lagi semuanya hanya saja untuk Turtle ya kali ini Turtle. akan langsung dikontes habis-habisan. Oh. Oke, berhasil mendapatkan lagi namun udah ada satu baik banget. First blood-nya langsung mengarah ke area Brans. First Bolt didapatkan oleh tim Bigetron Alpha. Dan dia harus kehilangan Bransnya. Dan di sini Aura Fire mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Kenapa? Dia dapat Lord, Iya, dia dapat Brans. Turtle. Dia Turtle dapat, Pak. dia dapat Turtle, dia Iya. dapat Brans. Dia nggak tumbang sama sekali. Oke. Dia dapat pertukaran sama sekali. Ya dan bahkan gold leadingnya pelan-pelan nih, udah mulai kelihatan. Walaupun perbedaannya sekitar 500. Yep. Tapi yang didapatkan adalah Brans, salah satu jungler yang sangat penting bagi Bigetron Alpha. Oke. Alright, tapi kali ini para pemain dari tim Bigetron Alpha bakal coba untuk mengejar terlebih dahulu. Ingat, fans di late game ini sakit banget. Dan siapapun yang berada di depan sana, even Ripo sekalipun, bakal rontok. Rontok serontok-rontoknya ini Pak. Rontok banget. Apalagi kalau dia punya golden staff dan juga endless battle. Bujet dapat. Jangan sampai dia bikin DHS kalau kayak gitu. Waduh. Kalau udah ada 2 item tadi ditambah DHS, Iya. ini Ripo sih jadi bener-bener kerupuk sih harusnya. Iya, ini piston ganda yang dimiliki Uranus juga pastinya akan langsung remuk nih Pak. Nah, ini dia nih, orang ini Pak Pulung. Yo, Dan kali ini kenapa nanya Bang, gold lane kenapa jungler? Karena memang posisi fans ketika disubmit adalah seorang gold lane. Tapi Yep. ternyata untuk posisi saat ini di game yang pertama, dia harus berubah menjadi jungler. Oke, itu dia jungler yang langsung digunakan oleh fans. Sementara Immobilize terkena, terlihat sebuah posisi yang dimiliki oleh satu player dari Aura Fire. Akankah mereka melakukan initiate? Tidak, ternyata cuma di tempat yang berbeda. Ripo dan juga Keira masih melakukan fight yang tiada habisnya. Ini Keira lebih gede daripada Uranus badannya Iya sekarang ya. benar banget, gemuk sekali ya. Sejahtera dan itemnya ini dia Pak Profesor. Iya, kalau misalkan kita melihat Cloak of Destiny, berarti udah aman banget dari Rainbow, dari farmingannya. Hanya saja yang harus di shutdown sekarang berarti adalah antara dari Ripo-nya kalau Yep. buat dari Aura Fire, atau setidaknya Mat ini harus bisa memenangkan laning phase-nya. Alright, para pemain dari tim Bigetron udah mulai mencoba untuk menaikkan Battle of temponya. Whisper, cowoknya. Dan lihat di arah bottom sana, ada mid yang mencoba untuk meng-cutting Nah. inian Pak Pulung. Iya, ini itemnya untuk Keira coba. Ini mau bikin Guardian Helmet apa gimana sih? Dia mau bikin ini, Skyguard dan Helmet. Iya kan? Iya. Dia udah ada item dari Regen SP yang Atau dimiliki bahkan loh. dia mau bikin Thunderbelt juga oke sih. Bisa jadi gitu Wah loh. itu Keira Thunderbelt sih slow effect-nya ampun-ampunan. Sampai dilepehin mulu. Dilepehin, injak. Dan masalahnya nggak bisa ditumbangin, nggak Iya. bisa dengan gampang. Siapa yang mau numbangin dari Bigetron Alpha? Yap. Coba, dia punyanya Brans sebagai hardcore-nya. Dan kali ini Brans tuh nggak segampang itu untuk numbangin fighter, tanker, semi-semi tanker yang Yap. segede itu. Yang bahkan kita tahu sendiri bahwa pasif dan juga dari stacknya itu ditambahkan dari HP-nya. Jadi dia makin tebel. Iya Oke. banget. Tetap turtle. Tapi kalian bakal coba di setup turtle-nya para pemain dari tim Bigetron Alpha sudah berada di sebelah sana. Godiva harus sekarang mau dan berhasil mendapatkan satu buah retribution dari seorang Brans. Brans milih untuk mundur terlebih dahulu. Para pemain dari Bigetron Alpha nggak mau memaksakan sifat dan keuntungan sudah diamankan dengan satu buah turtle yang didapatkan. Iya, mundur teratur semuanya pemain dari Bigetron Alpha setelah mereka tadi mendapatkan sebuah keuntungan. Santai lagi permainan, mengejar lagi dari sisi networknya. Hanya saja sekarang tanpa disadarin Bigetron Alpha memimpin loh. Mendadak Bigetron Alpha memimpin lewat satu turtle yang mereka dapatkan barusan. Alright, bukan hanya itu aja. Di sini juga dari high-nya Sakaratul Maut, Bransnya juga untuk coba untuk membantu dan dapetin satu buah gold. Ingat ada patrol di sana. Kalau ada Cycling Eagle, Adek-adek abang itu ya. bakal bisa numbangin Banyak kayaknya adeknya. gampang. Tiap hari bang dari week pertama bang. Weh ngumpul aja sekarang. Karena itu adik abang, adik ketemu gede. Ada film gede. Ada abang. Adik sayang kakak, kakak sayang adik. Iya, ya ini dia Kayeye langsung aja memerintahkan kupanya menggigit ke arah Keira, belum aja diinjak dengan lidah ini memiliki misil expert langsung dikeluarkan, belum ada yang tertarik. Tapi dari Keiranya masih bisa mempertahankan stacknya agar dia tetap besar badannya. Ya, besar badannya, kuat tumbuhnya. Ini definisi tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping. Iya kan? Kok ngeliat ke belakang? Mana? Marah banget lo. Cimo! Wah, marah dicengin pulung. Parah. Dicengin pulung. Pulung ya. Pulung. Aku enggak ya. Oke, kalau gitu back to the game. Dimana dia top lane.
Kayaknya ada pertukaran posisi. Laning yang tidak cukup kuat dari seorang Hai ketika melawan seorang Matt. Kayaknya minta tolong dan akhirnya jadi pertukaran. Bahkan Ripo, lihat darahnya udah sisa seperempat saja. Bahkan Brans di sini coba untuk nyenggol Godiva. Dan ingat Brans tertangkap sekali bakal bisa membalikan keadaan Profesor juga Ferry. Iya, Bapak Fauzi, terima kasih. Ini bisa jadi permainan terpasif sepanjang masa, udah masuk ke menit 9. Masih 1 dan sekarang menjadi 2-0 untuk Aura Fire lewat poin killnya. Ripo merelakan jiwa dan raganya demi satu turret di arah top lane. Dan alhamdulillahnya ini berhasil. Karena kalau tidak, kayak itu bakal jadi kerugian yang luar biasa. Keira mencoba untuk mengejar seorang mate kali ini. Ganteng, mau kemana ganteng? Sini dong. Tuh, lihat. Gue mah serem ya kalau ngeliat itu Oke. lidah keluar-keluar. Baik, Hai, bisa kah? Barengan lagi. Gak berhasil karena masih ada satu flicker di arah top lane sana. Para pemain dari tim Bigetron apa lihat bakal coba kasih. Ada KYY dengan kupanya. Ternyata terlalu terlambat. Iya, ini lama-kelamaan objektifnya dimenangin sama Bigetron apa loh. Mereka jauh lebih menguasain walaupun sekarang Lordnya udah mulai dicolok-colok. Tapi mau dengan Flying Blade siap untuk masuk ke bagian dalam. Akan kali berpindah, yap ini dia langsung aja masuk ke arah Fans. Fans mulai ditabrak, itu dia. Masih berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Mena. Berhasilkah mereka mendapatkan Lord yang pertama? Keira save the day. Keira berhasil mendapatkannya tapi di sisi lain udah harus hilang para pemain dari tim Aura Fire. Dan hampir saja terwipe out. Brans berhasil mendapatkan travel kill. Tapi Keira, sang dinosaurus besar, sulit untuk ditumbangkan. Seperti yang udah gue bilang, ditelan, dibuka, dijilat, dicelupin. Dan bahkan Brans sakaratul maut. Karena satu injakan, shot didapatkan. Diinjak begitu saja membuat Brans harus hilang di arah bottom lane. Misil expert yang mengerikan sekali dan on point sekali membuat Bransnya yang mencoba untuk mundur langsung di knockback. Nggak jadi pulang. Udah gue bilang dari sebelum game ini mulai. Sebelum Brans ditumbangin sama seorang Keira. Sulit banget untuk numbangin Keira. Dan bahkan Brans apa yang dia lakukan terlalu dive in. Triple kill is enough. Kenapa harus coba untuk memaksakan keadaan untuk mendapatkan 1 poin lagi? Yo itu dia, memang ditunggu. Ultimate-nya Detonas welcome-nya ditahan banget. Sampai dia deket dengan inner turret baru dah diputer, dijilat, dilepahin. Nabrak dah tuh ke arah inner turret. Ya aduh pinter banget sih Keira barusan. Pinter banget penebakan arahnya luar biasa sih. Wow. Aduh ya Allah. Kenapa lagi tuh ya? Tadi yang gue bilang kan, gak ada bubur goreng gitu kan. Gak ada. Pada di DM-DM-in gue. Hah? Ini ada bang bubur goreng. Masa sih? Iya, gue juga baru tahu. Makasih yang udah DM. Tapi Gimana kalian, lagi? kita bakal lihatnya nanti ya. Karena di sini bakal lihat ada Bigetron Alpha yang bisa gue bilang keuntungannya tadi tidak terlalu banyak. Iya. Awalnya banyak. Mereka cuma kehilangan Lord. Mereka mendapatkan 4 player. Oke. Tapi ketika berhasil tumbang, langsung equal. Langsung equal. Karena kalau misalkan melihat dari segi item sendiri, kita bisa melihat fansnya bahkan sudah memiliki item yang cukup optimal. Brans memang tadi mendapatkan triple kill. Tapi permasalahan utamanya di sini balik lagi, levelnya memang jadi sama. Dan bakal jadi PR buat positioning dari fansnya sendiri. Jangan sampai nanti dia terkena jalan becek dari seorang Brans, yaitu Alecto Final Blow. Iya, cuman Keira udah mulai gigit. Masih ada satu ball flicker. Keira sang dinosaurus kecil dengan lidahnya yang keluar. Kali ini nggak mau terlalu dive in dan dia memilih untuk mundur. Oke, gue tahu gue kuat. Tapi kali ini gue menyerah. Gak bisa, banyak rame banget masa di belakang dia. Itu satu kali kena baitam Kupa itu udah langsung dang-dang Kupa. Dam-dam Kupa. Dam-dam Ferry. Bukan gitu Pak. Oh, salah. Dan Matt udah punya satu buah Winter Sunshine kali ini. Ingat, Matt tadi yang memaksa team fight. Matt yang terlihat oleh seorang Rafaela. Dan bahkan posisinya kali ini, Matt bisa saja masuk langsung ke arah seorang Kari. Tergigit begitu saja. Keira udah punya immortality. Siapa yang berani mendekati seorang Keira. Bahkan fans bakal masuk ke arah belakang. Kayaknya Sakratul Maut menuju ke arah belakang saat di cover seorang Matt. Tapi para pemain dari tim Aura Fire kayaknya terlalu sedikit terlambat pergerakannya. Iyo, Keira pun masih bisa mempertahankan style, namun untuk kali ini sepertinya udah mulai mengecil. Bad impact dari bagian belakang juga membuat sebuah perimeter menguasain high groundnya, tapi fans memberanikan diri untuk mengambil satu jungle di bagian depan. Ini emang hero-nya fans tuh marksman semua. Makanya gue bilang gue kira Bruno ya. Tapi tadi ternyata memilih ke arah Karin. Iya. Dan kalau bisa gue bilang, fans ini agak sedikit sulit pergerakannya. Kalau dia tertangkap oleh satu. Final blow. Iya, final blow. Karena dia bawa retreat. Iya, bawa retreat. Dan kalau dia bisa kiri kanan. Ketika dia fokus sama final blow, lihat Matt-nya bakal
Nah, kali ini di arah bottom lane seperti yang udah gue bilang, hati-hati dari fansnya, bakal bisa dipasang team fight, tapi mereka sisa berdua saja, gak boleh terlalu offside kalau Aura ingin mendapatkan game kali ini. Oke, Keira bagi di bagian depan, cuman untuk KYY udah mulai bertemu. Ini dia saling menggigit, yang satu lidahnya keluar padahal dia di area sungai. Kenapa sih minum aja tuh air sungai, kagak bakal kehausan lagi dah tuh dinosaurus ya. Wow. Para pemain dari tim Aura Fire bisa dibilang ini adalah permainan yang lebih konsisten dibandingkan permainan yang sebelumnya. Mereka di menit yang ke-14 dan bahkan gua bisa bilang ini Aura Fire belum melakukan blunder sama sekali, Profesor. Iya, seperti yang kita tahu kalau winning condition dari Aura Fire sendiri ada di fans. Terutama untuk dari Karinya, tapi Keira benar-benar di arah bottom lane, bakal coba dipaksa dari Keiranya, akhirnya ditumpang, lihat langsung jadi anak Kici. Tapi langsung ada Winston Thatcher di sana melakukan save the day dan bahkan satu point dapatkan oleh tim Piket Nova. Harus hilang, Godivanya, fansnya masih selamat dan almost saja Dai Gading Wan mencoba menyelamatkan dirinya. Ada abang dan sekarang Fanstrong yang gak sempat untuk masuk ke dalam area dari Inbi tertarat. Sayang banget, langsung dikeluarkan di bagian depan, berusaha untuk menarik tapi hanyalah minion yang berhasil dia tarik, sayang sekali. Sayang banget, karena guiding Wayne tadi kalau gue bilang agak sedikit memaksakan dari seorang Fanstrong. Keira di garis depan sana, mencoba untuk memaksa keadaan para pemain dari tim Megatron Alpha supaya mengkesan tidak melakukan load-nya. Dan ada Fan yang bakal bisa ditempel habis-habisan. Marivo, langsung ada Bodify dikeluarkan. Final ball ke arah belakang dari Brans, karena dia bisa cukup sakit. Dan lihat seperempat sana terakhir, Brans mentakut menahan damage sampai dimiliki seorang Fan. Asangin Clow, belum ada best impact. Langsung ada best fist di depan sana dan bahkan Lord dia coba ditahan begitu saja. Iya, fansnya pun nggak bisa maju sendirian aja. Bad impact aja tadi udah memberikan sebuah jarak yang cukup besar, tapi Lord kali ini menjadi milik dari Bigoton Alpha. Bertambah VR dari Aura Fire, akankah mereka di 3 inbel terakhir yang mereka milikin bisa mempertahankan serangan dengan satu Lord? Prof KB itemnya. Ya, kalau misalkan melihat dari item lagi dan lagi, setelah Blade of Despair kali ini akan ada Hunter Strike. Memang untuk sekarang rata-rata sebagai jungler, dia membutuhkan damage yang tinggi sekali dari Bransnya. Makanya dari triple kill sudah diamankan. Tapi kali ini kita bakal melihat key-nya. Dia sudah memiliki satu buah Thunderbelt dan bahkan sudah ada Dominance Ice. Hati-hati bagi fans atau high. Ya nanti kalau misalkan digigit sama Kupa, dia akan mengalami slow effect yang luar biasa. Waduh, slow effect, immobilize, itulah yang dimiliki oleh Popolin Kupa. Akan sangat berbahaya sekali. Ini tinggal bagaimana fans menjaga jarak aja. Berusaha untuk fokus terhadap bad impact yang bisa kapanpun itu langsung nabrak ke arah fans. Belum lagi nanti ada Electro Final Blow di bottom lane. Ini dia Lord. Tapi kali ini di arah bottom lane, Bapak Lord terhormat sudah mulai coba untuk maju ke arah base inhibitor dari tim Aura Fire. Matt mencoba untuk kebuka, Keira masih coba untuk bertahan. Ada Singing Cloud di sana, bad impact belum dikeluarkan. Tapi Matt udah kebuka, mulai masuk ke arah belakang. Keira yang dituju, langsung disep saja. Winston Thatcher menerima semua damage dan menghilangkan saja satu buah pasif dari seorang Fan. Keira masih terselamatkan, Bapak Lord terhormat. Tapi kali ini agak sedikit cuek dengan turret di arah mid lane. Oke, belum ada yang tumbang sejauh ini. Sementara itu pertempuran masih terjadi. Ada wave minion di bagian bawah. Hai-nya juga berusaha untuk membersihkan di bagian atas. Ripo nge-trigger dengan ada tarian piring di bagian tengah. Matt juga udah mulai menyedot di bagian belakang. Ini itu bad impact ya, sakit udah ya. Dan masih mau memaksakan ke arah, tapi Hive coba untuk melakukan flanking. Terlihat begitu saja dari seorang Matt mengkawal seorang Hive. Tertangkap lagi, no, Godiva hampir saja sebuah sayapnya tercubit oleh seorang Rainbow. Iya, ini masih bisa bertahan sejauh ini. Kita lihat aja dari minimap pemain Bigoton Alpha tersebar dengan cukup merata. 2 di bawah, 2 di bagian tengah ataupun purple buff. Dan untuk Uranusnya berjaga di bagian atas, mengcutting wave minion agar tidak melewatin garis dari river ataupun sungai. Dan bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Bigoton Alpha pun dengan advantage dari Lordnya, dia dapetin 2 turret. Dan dengan 2 turret ini, mereka bakal bisa memaksa di arah top lane. Oke, ya, bahkan ini sih kalau misalkan mereka maksainnya dalam keadaan yang merugikan, ini malah bisa jadi blunder. Karena apa? Kalau misalkan kita melihat dari high groundnya, Keira dan Fans ini di lini belakang kuat banget. Dan jangan lupakan bahwa ada Godiva. Jadi tim fight-nya bakal benar-benar bisa ditarik ulur, ditambah dengan Fanstrong yang mungkin nanti akan menyelamatkan Fans sesekali kali ya. Tapi damage taken-nya, lihat bagaimana Keira di lini depan memang melahap banyak sekali damage dari teman-teman Bigetron Alpha. 6 berbanding 7 dari point kill, tapi dari gold perbedaannya mulai menuju ke arah 7.000 dengan perbandingan turret 2 banding 8. 2 banding 8. Itu bukan hal yang bagus untuk tim Aura Fire. Bahkan dari Aura Fire, mereka terhentikan posisinya. Tapi ingat, hari ini adalah hero late game. Possibility untuk seorang Aura Fire membalikan keadaan dengan comeback-nya ini gede banget. Possibility. Mentality. Dan juga ability. Utility.
Immortality, Durability, Immunity. sustainability. fatality. Diulang lagi. Serem tuh yang itu. Beda. Oke. Saya nggak punya bahan lagi. Oke, tapi kali ini para pemain dari tim Bigetron Nova kayaknya bakal coba untuk lebih sabar lagi. Mereka bakal coba untuk nunggu Lord yang kedua. Akankah Lord kedua ini akan menjadi akhir dari tim Aura Fire? Apakah malah sebaliknya Aura Fire membalikan keadaan yang membuat Bigetron Nova sedikit terkejut terheran-heran? Karena tadi kalau gue lihat Brans ya cuma 2-3 kali damage itu sakit banget. Bransnya bahkan sudah punya 1 buah Malefic Roar. Yap. Dan Rainbow cukup mengejutkan. Dia tadi bikin 1 buah Immortal. Biasanya Rainbow membuat Immortal itu kalau misalkan dia tumbang. Tapi dia tidak tumbang sama sekali. Dan dia bikin Immortal. Ini karena Lord bentar lagi juga udah nongol, mungkin possibility seperti itulah yang udah dia yang udah dia rencanakan nih Pak Kabir. Oke, tapi kali ini karena gue kangen sama konten, kita bakal langsung ucapkan selamat datang Bapak Lord Lord yang terhormat. Ya. Alright. Cus tuh. Ada Kira depan sana. Apa tuh yang 40. pecah? Itu mancing doang. Oh iya, Cus. missile expertnya tadi ya. Misalnya Langsung sana pecah. gini. Bleh. Dung gitu doang. Oke, Kiranya bakal bisa ada shot diambil. Ada shot call di sana, teriakan di arah top lane, ternyata ada tarik dinding, Pak dinding dari seorang Ripo. Bakal coba di-cutting oleh seorang Brand. Ada match-nya, ternyata para pemain dari tim Bigetron Nova memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ripo, jangan sampai tertangkap, tersatu kali aja detonasi welcome, ini langsung hilang. Iya, mereka bertiga pun ataupun berlima semuanya masih pede karena 3 dari mereka. Purify-nya masih aktif semuanya dan sekitar Udah kita gak ada lihatnya. ultimate Nggak dari seorang ada. Kira. Tapi lihat di arah bottom lane, Haija bakal coba digigit oleh seorang Kupa. Yang dimana Polpanya melakukan roaming dengan baik. Iya, sesuai dengan data yang kita miliki untuk Bigetron Alpha sebagai tim dengan average permainan yang sangat lama, sekarang udah masuk di menit ke-20. Yo, bukan hanya itu aja, kali ini bakal coba dipasang di arah mid lane, Faso bakal coba digigit begitu saja oleh seorang Matt. Tapi ada satu bawah Winston Stranger ternyata mendelay, tidak memberhentikan pergerakan dari tim Bigetron Nova. Dari Kiranya, selalu kici ketika mau masuk ke dalam sana, tergigit oleh seorang Kupa, bakal coba ditumbangin, 1 kali tamparan, Abed Impact, Sengon Class, tamparan seperti rasanya ditampar oleh seorang mantan 40. Iya, benar sekali, 4 versus 5, terbuka kesempatan dan ada satu detonasi welcome. Ini dia, dilepehin terstun begitu aja, sedikit lagi SP tersisa, akankah mereka berhasil untuk mendapatkan ke arah Bransnya? Sementara Brans masih bisa kabur kah? Sedikit lagi SP-nya, KO shutdown untuk Kari. Duel Dragon yang bagus dari seorang Hai, tapi men-shutdown seorang Brans. Di sisi lain, 2 player harus hilang dari Aura Fire. Ini setidaknya membuat nafas angin segar bagaikan angin pegunungan yang sejuk. Karena Aura Fire kali ini berhasil membuat Bigetron Nova. Nggak apa-apa. Dipelototin Enggak, gitu. gue kira analoginya apa gitu ya. Iya, Pegunungan kan sejuk. sejuk banget Pak ya. Ini kan ngebuat dari Bigetron Nova nggak jadi bisa loh. Iya, benar sekali Pak ya. Dapat angin segar Dipelototin ya. aja sama 2 orang kiri kanan gue barengan. Prof gimana nih Prof, udah late game semua item udah komplit nih, Iya, Prof. bahkan kali ini Bransnya nggak pakai sepatu. Tapi hati-hati sih kalau Brans di posisi kayak tadi, nggak pakai sepatu, ditelen sama Keira, di Jutkunedu sama Hai, di Way of Dragon, bahkan dieksekusi dengan cukup manis. Ini malah menjadi kerugian juga. Dan ingat, shutdown dengan 6 poin kill. Artinya di sini kalau bisa kita hitung-hitung fans sekitar mendapatkan 420 gold. Iya, cuman untuk di menit segini juga kayaknya dari gold juga udah nggak berpengaruh banyak nih Prof, karena item juga udah semuanya dimiliki, mereka udah siap untuk melakukan war. Tapi artinya setup-nya. Iya, setup-nya yang lebih diperhatikan lagi. Alright, bukan hanya setup yang diperhatikan, tapi ada satu sih. Apa Bransnya itu? nggak boleh offside. Oke. Bransnya nggak boleh offside. Ini biarin seorang Rainbow yang ngecicil. Lihat Ripo di depan sana. Udah tarik rontok dinding dong. Mbak Dinding. Udah mulai rontok oleh seorang Fan. Masuk-masuk memaksakan dengan mendapatkan 1 buah purple bomb-nya. Tidak ada kontes lagi dari Bigetron dan bahkan Bigetron pun takut dengan damage yang dimiliki oleh seorang fans. Waduh, 2 support system Godiva dan Fanstrong juga sangat-sangat berdekatan sekali. Mereka mencoba ngepet, tapi Keira mempertahankan stack yang dimiliki ataupun menambah terus-menerus. Sementara itu, udah ada 1 block out, tapi dia lebih memilih untuk pergi dari situ karena sepertinya ini kan sangat berbahaya. Dia nggak bawa nggak bawa Purify, hanya ada Winter Trenchant yang dimiliki oleh Elise. Si Helbert dari Ki untuk meminimalisasi lagi life drain yang dimiliki mungkin sama Kira juga. Bahkan sama seorang Godiva, karena kita tahu sendiri bahwa Godiva punya Holy Healing. Yes. Holy Healing. Tapi Godiva kali ini udah punya Immortality. Mencoba nge-fix seorang Godiva bakal membutuhkan waktu yang lama. Tapi Kira ternyata menjadi bulan-bulanan warga. Coba diambil begitu saja, coba ditelan. Dibuka, dijilat, dilepehin. Dan bahkan Kira ditumbangin 1 kali bad impact. Seperti rasa ditampar mantan seperti yang sudah aku bilang. Menuju ke arah seorang pas. Diapain begitu saja. Gak peduli apa pun terjadi. Ripo mengganggu di depan sana. Godiva gak bisa berbuat banyak. Dan bahkan Immortality jarang pecah. 1 kali bad impact. Dan triple kill.
looking for Maniac, tapi ternyata kali ini para pemain dari tim Nava bakal fokus untuk dapat satu buah objektif gaming. Iya, sementara Hai kali ini mencoba untuk menghabisi satu wave minion yang ada. Hanya saja spawn udah langsung didapatkan oleh KYY. Dikejar habis-habisan tapi di bagian atas. Coba lihat. Lihat 40 dia mau end dan ini bencana. Hai gak bisa pulang. Dan bahkan Messias sudah bakal coba dikejar begitu saja. Masuk Cradle Mount dan Winston Trajan gak save the day kali ini. Master kini didapatkan dan bahkan dapat satu buah Uranus. Hai pun tumbang. Aura Fire sang naga. Ini bencana. 1 poin diamankan oleh tim Nava. Wow, lewat permainan yang sangat lama ternyata ada satu kesalahan posisi dari pemain Aura Fire yang mengakibatkan efek domino ke belakang.